Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Rafiq. Di sini kita akan belajar tentang algoritma Dijkstra. Sebelumnya di sini algoritma itu macam-macam ya teman-teman. Ada algoritma genetika, ada juga algoritma greedy, dan algoritma yang lain. Akan tetapi di sini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan algoritma Dijkstra. Langsung saja di sini temanya algoritma Dijkstra, temukan jalan terpendekmu. Di sini ada pengertiannya algoritma Dijkstra. Pengertiannya adalah solusi cerdas untuk mencari jalur optimal dan bertujuan untuk memahami konsep dasar tanpa kerumitan teknis. Dan juga algoritma ini menginspirasi bagaimana GPS menemukan rute tercepat untuk teman-teman. Nah, di sini apa itu jalan terpendek? Konsepnya adalah jarak, waktu, atau biaya paling efisien antara dua titik. Contohnya di sini dari rumah ke kantor, ataupun dari kota A ke kota B. Nah, pertanyaannya mengapa penting tentang konsep jalan terpendek tersebut? Karena konsep tersebut hemat waktu, hemat bahan bakar, dan juga hemat sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, bagaimana Dijkstra bekerja? Sebenarnya Dijkstra bekerja di sini sangat-sangat sederhana. Nah, di sini teman-teman bayangkan sebuah peta. Di peta tersebut ada jalan dengan persimpangan dan jalur. Mulai dari awal, algoritma atau menjelajahi itu jalur terdekat dinamakan Dijkstra, teman-teman. Nah, lalu tandai jarak. Caranya menandai jarak terpendek yang ditentukan. Selanjutnya ulangi prosesnya hingga semua titik tercakup atau tujuan ditemukan. Nah, teman-teman akhirnya menemukan hasil untuk jalur tunggal paling efisien ke tujuan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini komponen utama di peta Dijkstra. Adapun komponen-komponen itu yang pertama ada titik atau bisa disebut node. Node di sini bisa disebutkan persimpangan atau lokasi, misalnya kota atau kafe ataupun rumah teman-teman. Nah, kemudian adapun jalur atau edge. Jalur di sini adalah jalan yang menghubungkan titik-titik, misalnya jalan raya. Itu jalur yang menghubungkan dari rumah teman-teman ke tujuan teman-teman. Nah, selanjutnya ada bobot atau wage. Bobot di sini adalah biaya perjalanan di jalur, misalnya jarak ataupun waktu yang ditentukan. Nah, adapun jarak yang paling dekat itu dari rumah ke tujuan teman-teman itu lewat mana, ataupun waktu yang paling singkat yang teman-teman akan digunakan. Seperti itu. Nah, contoh sederhananya ini seperti ini. Studi kasusnya menemukan rute terpendek dari A ke D. Di sini ada gambar A, B, C, D. Nah, anggaplah A ini rumah teman-teman dan tujuan teman-teman itu ke kafe. Bisa disimbolkan huruf D di sini. Nah, untuk B dan C ini adalah rutenya. Rute teman-teman yang akan dilalui. Nah, di sini ada peta A. Di sini ada peta A ke B, itu jaraknya 3. Bisa dilihat di sini gambarnya dari A ke B. Itu jaraknya anggaplah 3 meter ya. Dari A ke B. Lalu di sini dari A ke C itu 5. Jadi dari A ke C itu 5 meter. Itu perbedaannya
A ke B 3 meter, A ke C 5 meter. Jadi jalur terpendek di sini adalah A ke B. Kita memilih jalur terpendek di sini. Nah, lalu di sini ada B ke D itu 4 meter. D ke D 4 meter. Nah, selanjutnya C ke D itu 2 meter. C ke D 2 meter. Nah, mari kita tentukan rute mana dari A ke D yang paling terdekat. Kita mulai dari A. Dari A di sini rumah teman-teman anggaplah 0. Lalu lihat B dan C. Yang barusan saya jelaskan, A ke B itu 3 meter, sedangkan A ke C itu 5 meter. Nah, pilih B. Kenapa? Karena A ke B ini lebih pendek daripada A ke C. Nah, dari B di sini lihat D. Dari B kita melihat D. B ke D di sini 4 meter. Jadi A ke B ditambah B ke D. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 3 meter ditambah 4 meter sama dengan 7 meter. Itu jarak dari A ke D melalui rute B. Selanjutnya di sini kita coba hitung rute ACD. Di sini terpendek berikutnya, dari C ke D itu 2 meter. Ini penjumlahan yang tadi A ke C itu 5 meter. Terus ini yang 2, ini adalah rutenya dari C ke D itu 2 meter. Jadi dijumlah A ke C itu 5 meter, C ke D itu 2 meter. Penjumlahannya sama dengan 7. Hasilnya di sini rute A, C, dan D totalnya 7. Dan A, B, D ini totalnya 7. Jadi sama-sama 7 meter ya. Jadi itu adalah rute yang terpendek. Jadi dua-duanya itu rute terpendek. Jadi teman-teman bisa memilih rute B ataupun rute C. Nah, di sini ada catatan, Dijkstra akan menemukan satu rute optimal jika ada beberapa dengan bobot sama. Nah, seperti contoh barusan kan bobotnya sama, ABD sama dengan ACD. Jadi kita bisa memilih salah satu. Kita bisa milih ABD ataupun ACD. Nah, beda dengan rute jika jaraknya berbeda. Anggaplah di sini ini ABD itu 7 meter ya, seperti ini. Nah, sedangkan ACD kita rubah di rute C ke D. Anggaplah di sini 3. Jadi A ke C 5, C ke D itu 3. 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Jadi rute terpendek itu hasilnya itu ABD yang 7 tadi, sedangkan ACD itu 8. Mungkin seperti itu teman-teman bisa dimengerti. Selanjutnya di sini mengapa algoritma Dijkstra penting? Karena algoritma Dijkstra di sini memiliki efisiensi yang menghemat tujuan jam dan miliaran dolar. Menghemat jutaan jam dan miliaran dolar. Nah, selanjutnya akurasinya selalu menemukan jalur terpendek yang terbukti. Nah, dan yang ketiga itu ada keamanan. Rute evakuasi darurat tercepat. Jadi yang tercepat itu biasanya lebih aman daripada yang terlambat. Nah, selanjutnya ada inovasi. Di sini inovasinya itu mendorong pengembangan teknologi baru. Nah, selanjutnya di sini kesimpulannya adalah kekuatan jalur terpendek. Dijkstra adalah algoritma cerdas di balik banyak teknologi modern. Dari GPS hingga internet, ia membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Konsep dasarnya sederhana. Temukan jalur yang paling optimal, satu langkah pada satu waktu. Nah, jadi lain kali Anda mengikuti GPS, ingatlah kekuatan algoritma Dijkstra.
Jadi itu kesimpulannya. Dan juga ada di sini perumpamaan bisa kita lihat di Google Map. Jika teman-teman itu mencari suatu lokasi, pastinya di Google Map itu ada beberapa jalur ataupun rute. Bisa jadi 2 ataupun lebih. Nah, jalur terpendek di Google Map biasanya itu lebih biru, dan jalur terpanjang ataupun terjauh itu warnanya biru muda. Jadi di Google Map itu ada fitur yang sudah menentukan mana jalur terpendek yang akan teman-teman lalui, seperti itu. Mungkin sekian, semoga ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.